Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dengan anggota Eva Afisina Sofianti, Iqbal Saputra, dan saya Muhammad Solikin akan memberikan cuplikan mengenai implementasi tipe-tipe kepemimpinan. Menurut Bapak M. Nyalim Purwanto, ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter, laissez-faire, dan demokratis. Gaya kepemimpinan otoriter atau autokratis. Gaya kepemimpinan ini memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin. Biasanya, para bawahan atau anggota tidak diberikan kesempatan atau kebebasan untuk menentukan tujuan mereka sendiri. Dalam artian, keputusan pemimpin otoriter adalah bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, dan anggotanya tidak diberi kesempatan untuk berpendapat. Pemimpin otoriter adalah sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, peraturan, dan prosedur apapun di perusahaan atau organisasi. Terkadang, gaya kepemimpinan ini bisa berjalan sukses jika memang pemimpin punya pengalaman dan keterampilan maksimal. Pemimpin otoriter cenderung merasa dirinya paling pintar dan mengerti, tidak suka mendapat kritik dan masukan. Gaya kepemimpinan otoriter adalah memiliki kecenderungan memaksakan kepatuhan mutlak. Di Indonesia, kepemimpinan otoriter adalah terjadi pada masa rezim Soeharto. Sementara pemimpin dunia yang terkenal bersikap otoriter adalah Benito Mussolini, Adolf Hitler, Kim Jong-un, dan Richard Nixon. Kepemimpinan yang otoriter adalah sangat bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan otoritatif. Apabila otoriter adalah sangat cenderung memaksakan kehendak, justru kepemimpinan otoritatif berlaku seperti mentor yang mau membimbing dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan otoriter tidak selalu memiliki konotasi yang negatif. Gaya kepemimpinan ini berguna ketika suatu organisasi membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memutuskan dengan cepat dan akurat, membuat sesuatu tampak sempurna karena gaya otoriter adalah tidak menoleransi adanya kesalahan sekecil apapun. Kepemimpinan laissez-faire adalah kepemimpinan yang tidak menguasai bidang tugas yang menjadi wewenangnya dan akan menyerahkan segala sesuatu kepada bawahannya. Tipe kepemimpinan dari laissez-faire memberikan kelompok dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Salah satu contoh tipe kepemimpinan laissez-faire yaitu George Herbert Walker Bush, tokoh yang dari salah satu pejabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-41 dan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-43. Pada masa pemerintahan dari pria asal Milton ini mewakili era kapitalisme pasar bebas dan mengikuti gaya laissez-faire. Ada yang mengatakan bahwa banyak hal yang buruk yang terjadi selama pada masa pemerintahan ini. Dengan mencap diri sebagai teman dari pasar bebas, pajak pemotongan, deregulation, elang anggaran, dan pemerintahan konstitusional yang terbatas. Kelebihan dari gaya kepemimpinan laissez-faire adalah yang pertama, keputusan ada di tangan bawahan sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi besar. Ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Untuk kelemahan dari kepemimpinan laissez-faire adalah pemimpin memberikan bawahan untuk bertindak sesuka hati. Kedua, mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Kepemimpinan demokratis adalah kemampuan memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan pemimpin. Dengan gaya ini bertindak berdasarkan kepercayaan integriti, kejujuran, quality, dan terbuka. Kepemimpinan demokratis menunjukkan pengakuan dan perhatian kepada orang lain dengan mendengarkan dan memahami dengan empati mereka, memotivasi bawahan agar terus mencapai kemampuan dan hasrat tertingginya. Ciri-ciri kepemimpinan demokratis. 1. Wewenang pemimpin tidak mutlak. Setiap keputusan yang diambil tidak hanya mutlak berasal dari pemimpin, namun telah dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama bawahannya. 2.
Pemimpin melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan. Tidak semua keputusan bergantung kepada pemimpin. Semata bawahan memiliki wewenang untuk membuat keputusan namun masih berada dalam batas wajarnya. 3. Kebijakan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. Keempat, komunikasi berlangsung timbal balik antara pemimpin dengan bawahan dengan baik, tanpa adanya rasa takut atau canggung karena jabatan. Kelima, pengawasan dilakukan secara wajar. Pemimpin tidak melakukan pengawasan kegiatan secara over atau overprotective, sehingga tidak ada tekanan pada bawahan saat melakukan kegiatan. Bawahan pun menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh atasan. Nah itu tadi 3 tipe kepemimpinan menurut M. Ngalim Purwanto. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.